Dan informasi yang kami dapat pemirsa, sekali lagi ada sekitar 4.051 personel gabungan TNI Polri ini untuk mengamankan penetapan Presiden di KPU, tepatnya di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat hari ini. Adapun juga pihak kepolisian melakukan rekayasa lalu lintas secara situasional, namun tergantung kondisi di lapangan, dan pengalihan arus lalu lintas akan diterapkan manakala terjadi eskalasi di lapangan. Dan pihak kepolisian juga menghimbau masyarakat yang akan datang ke kantor KPU memberikan dukungan ataupun menyampaikan pendapat di muka umum hari ini agar memperhatikan hak-hak masyarakat lainnya. Baik, kami masih menunggu terkait rapat pleno untuk hari ini. Terlihat partai-partai pendukung dari 02, ini perwakilan dari Partai Golkar sudah hadir. Adapun juga tadi dari Partai Demokrat hadir di KPU. Kami pun juga masih menunggu mungkin dari undangan-undangan yang sudah dikirimkan. Sementara calon presiden dari 01 sudah hadir, namun kita masih menunggu apakah calon presiden dari 03 Ganjar Mahfud MD akan hadir di acara penetapan presiden dan wakil presiden terpilih 2024 pada pagi hari ini. Telah hadir Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan juga Menko Polhukam sudah hadir. Ketua MPR Bambang Susatyo telah hadir. Dan pemirsa, sekali lagi Komisi Pemilihan Umum RI ini menggelar penetapan pemenangan Pilpres 2024. Dan terkait dengan perkara sengketa hasil pemilihan presiden 2024 sudah tuntas dengan membacakannya keputusan oleh Mahkamah Konstitusi. Dan dalam sidang keputusan yang digelar di gedung MK kemarin, bisa seluruh permohonan yang diajukan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Sekali lagi pun juga KPU ini telah mengundang Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, partai pengusung, tim kampanye, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu dalam kegiatan pada pagi hari ini. Yang kita tahu, Presiden Joko Widodo adalah merupakan ayah dari Gibran Rakabuming Raka. Dan KPU telah menetapkan pasangan Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024 usai proses rekapitulasi perhitungan
perolehan suara tingkat nasional pada 22 Maret 2024. Dan menurut data KPU, Prabowo Gibran memperoleh 96 juta lebih suara atau sekitar 58,58% dari seluruh suara sah nasional. Sementara pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD ini memperoleh suara sekitar 16,47% dari seluruh suara sah nasional. Pak Prabowo Gibran ini belum mulai bertugas setelah ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden. Karena menurut aturan KPU nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024, Prabowo Gibran baru menjalankan tugas kenegaraan setelah dilantik ini pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang. Sekali lagi, Prabowo Gibran baru menjalankan tugas kenegaraan setelah dilantik ini pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang. Baik, bisa, inilah situasi terkini. Ini di luar gedung Komisi Pemilihan Umum. Sudah terlihat pengamanan yang ketat oleh gabungan TNI Polri dan digambarkan 4.051 personel telah diterjunkan ke lokasi. Tepatnya di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat. Sekali lagi, bagi Anda yang ingin melakukan aktivitas, ada pun juga rekayasa lalu lintas secara situasional, namun tergantung kondisi di lapangan. Dan pengalihan arus lalu lintas ini akan diterapkan manakala terjadi eskalasi di lapangan. Dan masyarakat ini dihimbau untuk menghindari lalu lintas di sekitar KPU. Sejak tadi pagi, pengguna jalan dihimbau untuk mencari jalur alternatif, pemirsa. Pihak kepolisian juga menghimbau masyarakat yang akan datang ke kantor KPU memberikan dukungan ataupun menyampaikan pendapat di muka umum hari ini agar memperhatikan hak-hak masyarakat lain. Dan seluruh personel yang terlibat pengamanan, pemirsa, ini untuk selalu bertindak persuasif, tidak terprovokasi, mengedepankan negosiasi, pelayanan yang humanis, serta laksanakan tugas sesuai prosedur. Baik, misalnya ini situasi terkini di kawasan Gedung Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat. Hari ini KPU telah menetapkan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024, yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ada beberapa tamu undangan yang sudah hadir di aula KPU. Tadi sempat kami saksikan ada
kuasa hukum dari 02, ada Oto Hasibuan telah hadir. Ketua MPR Republik Indonesia Bambang Susatyo juga telah hadir. Perwakilan dari Partai Demokrat, Golkar, adapun Menteri Dalam Negeri Bapak Tito Karnavian, ada juga Bapak Cahyanto selaku baik, sekali lagi bisa bagi pemirsa yang ingin melewati kawasan Menteng harus berhati-hati atau mungkin bisa mencari jalan alternatif agar terhindar dari kemacetan atau arus lalu lintas yang sedang ramai di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat. Sekali lagi bagi pemirsa atau masyarakat yang tidak perlu ke area kawasan KPU, yang diharapkan untuk tidak melintasi area tersebut karena terlihat sudah ada aparat gabungan dari TNI Polri ini telah menjaga acara untuk penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024 ini berjalan dengan baik dan lancar. Tadi soal dokter spesialis. Ya ini karena apa? Ini menyangkut mengorkestrasi, mengintegrasikan semua kementerian. Ada yang urusan air, kawin usia dini berarti di kementerian mana, kemudian urusan ekonomi juga tersangkut di sana, kemudian juga masalah kesehatan lingkungan, sanitasi lain juga tersangkut di sana. Ini pekerjaan yang tidak gampang, tapi dari 37 melompat ke 21 itu juga saya harus mengapresiasi, menghargai kerja keras seluruh kementerian, daerah semuanya. Pak, soal rasio dokter, Bapak kan tadi bilang rasio dokter kita sangat rendah. Sementara pendidikan spesialis, dokter spesialis banyak dokter yang dibully, Pak, jadi depresi. Itulah kenapa Undang-Undang Kesehatan kita itu kemarin direvisi. Sehingga kan mempermudah dokter untuk masuk ke spesialis, dokter spesialis. Membuka seluas-luasnya universitas tentu saja tetap dengan sebuah kualifikasi, dengan screening yang baik. Agar apa? Institusi pendidikan kita, baik itu universitas maupun rumah sakit yang ditunjuk, itu betul-betul bisa menghasilkan sebanyak-banyaknya dokter dan dokter spesialis. Karena yang saya lihat di lapangan, banyak rumah sakit yang tidak memiliki spesialis-spesialis tertentu yang berkaitan dengan misalnya MRI, yang berkaitan dengan cath lab, berkaitan dengan mamogram. Spesialisnya belum ada, tapi sudah didorong untuk Pak, izin
lain ke sana. Tidak. Hari ini penetapan KPU seperti apa Pak pendapatnya? ada tanggapan nggak Pak untuk ucapan selamatnya? Ya ini kan tahapan proses itu kan sudah hampir selesai semuanya. MK sudah harus menghormati putusan MK sebagai sebuah putusan yang final dan mengikat. Kemudian hari ini juga KPU menetapkan. Artinya apa? Presiden dan wakil presiden terpilih harus mempersiapkan diri dengan perencanaan-perencanaan yang sudah dikampanyekan untuk masuk nanti setelah pelantikan langsung kerja. Nah, Pak, tim transisinya gimana Pak? Mempersiapkan transisinya nanti gimana Pak? Ini kita itu menyiapkan agar transisinya itu bisa berjalan mulus dan baik sehingga presiden wakil presiden terpilih bisa langsung bekerja setelah dilantik. Kalau Cukup ya. itu juga diminta dari Akhir ya. presiden dan wakil presiden terpilih. Caranya gimana Pak? Cara mempersiapkan transisi itu gimana Pak? Soal partai PDIP mengatakan bahwa Bapak bukan bagian dari partai PDIP lagi. Itu tanggapannya seperti apa? Terima kasih. Ada peluang ketemu sama Pak Sulbega nggak Pak? Kasih Pak. Ya, bisa kita balik lagi ke aula gedung Komisi Pemilihan Umum di Imam Bonjol, Jakarta Pusat. Sekali lagi, inilah situasi terkini. Terlihat partai pengusung dari 02 telah hadir dari Partai Golkar, Demokrat, dan sebelumnya tadi kita setelah lihat, ini ada calon presiden nomor 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ini telah sampai di KPU. Baik, bisa kami masih menunggu akan dimulainya untuk acara penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024, yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Muhaimin tiba di gedung KPU RI dan langsung menyalami ya para tokoh-tokoh yang ada di gedung KPU RI yang juga sudah hadir terlebih dahulu untuk menyaksikan rapat pleno penetapan hari ini. Nah, di sebelah kanan Anda pemirsa adalah situasi terkini. Ini di dalam gedung KPU RI di mana terlihat ya para ketua
lembaga negara, ada para menteri juga. Di situ ada Menteri Dalam Negeri, kita lihat juga di situ. Ini sudah hadir untuk mengikuti rapat pleno. Ya, kita lihat memang di dalam ruang sidang rapat pleno sendiri. Pemirsa, nah kita lihat di sini juga ada para ketua umum partai koalisi TKN hadir pula ya. Di sana kita sama-sama melihat ada ketua umum PSI Kaisang Pangarep, kemudian juga ada Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto, kita juga lihat di situ ada Ketua Umum PBB Yusril Iza Mahendra, ada Ketua Umum Golkar pula Erlangga Hartarto, oh ya, dan juga Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono juga tadi sudah hadir. Ada Menko Polhukam juga Hadi Cahyanto tadi kita sama-sama melihat, dan juga Menkominfo Budi Aris Setiadi. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga tadi terlihat di dalam ruang sidang rapat pleno, ruang rapat pleno maksud kami. Ya, dan memang KPU sendiri juga mengundang Presiden Jokowi untuk hadir, namun nampaknya Presiden Jokowi berhalangan, memiliki agenda lain. Untuk pengamanan sendiri pemirsa ada sekitar 4.600 personil kepolisian diterjunkan dari Brimob untuk mengamankan jalannya rapat pleno hari ini. Dan sebelumnya nanti kita juga masih menantikan rapat pleno ini dilangsungkan, dan nanti akan yang kita sama-sama nantikan adalah pidato perdana dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka setelah ditetapkan oleh KPU dalam rapat pleno hari ini. Pemirsa, Prabowo Subianto yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan, lahir di Jakarta 17 Oktober 1951. Prabowo banyak menghabiskan masa kecilnya di luar negeri, termasuk mengenyam pendidikan di Malaysia, Swiss hingga Inggris. Prabowo kemudian masuk ke Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Dan dalam karir militernya, Prabowo Subianto pernah menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat. Sementara untuk di bidang politik, Prabowo mendirikan sekaligus menjabat sebagai Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra. Sederet tanda kehormatan pernah didapatkan oleh Prabowo selama menjalani karir sebagai perwira TNI Angkatan Darat. Selanjutnya Gibran Rakabuming Raka saat ini berusia 36 tahun. Gibran dilahirkan di Solo pada 1 Oktober 1987. Ia telah menyelesaikan pendidikannya di dua universitas sekaligus pada tahun 2010, yaitu di University of Technology in Sydney dan Management Development Institute of Singapore. Gibran mengawali karir politiknya sebagai wali kota Solo pada tahun 2021. Selain menjadi wali kota, Gibran juga telah merintis sejumlah bisnis, salah satunya adalah bisnis catering Chili Peri.
Gibran juga dikenal cukup aktif di media sosialnya. Pengikutnya di media sosial, pengikutnya di 4 media sosial terbesar di Indonesia mencapai miliaran. Jumlah pengikut Gibran terus bertambah sejak maju sebagai calon wakil presiden. Ya. Kita masih menantikan pemirsa dimulainya rapat pleno penetapan presiden dan wakil presiden terpilih oleh KPU RI. Dan kita sama-sama menyaksikan saat ini di layar kaca Anda, ini adalah momen-momen kedatangan paslon nomor 01 Anies Muhaimin di gedung KPU RI. Sementara di sebelah kanan atau sekarang yang menjadi full screen, ini adalah kedatangan para ketua umum partai politik. Ya, ini pemirsa Anda bisa lihat di dalam gedung KPU RI memang sudah hadir sejumlah menteri, pejabat, kepala negara ini yang hadir untuk menyaksikan jalannya rapat pleno hari ini. Kita tadi sama-sama melihat ada Ketua Umum Partai Golkar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Tadi juga kita melihat ada kedatangan dari Titik Soeharto juga, yang juga didampingi oleh putranya, ada Rego Hedi Prasetyo atau Didit Hedi Prasetyo, yang juga akan menyaksikan rapat pleno penetapan presiden dan wakil presiden terpilih, yang juga sama-sama mengenakan pakaian putih dengan setelan celana hitam. Dan kita juga lihat ya, selain AHY dan juga Erlangga tadi hadir pula kuasa hukum dan juga sekaligus Ketua Umum
PBB Yusril Iza Mahendra, juga ada Ketua Umum PSI Kaisang yang hadir. Tadi kita sama-sama lihat. Dan juga ada Menko Polhukam Hadi Cahyanto, ada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menkominfo Budi Aris Setiadi yang sama-sama tiba. Semuanya ini dalam waktu yang berdekatan. Memang diagendakan akan dimulai pada pukul 10 pagi untuk rapat pleno ini. Namun kita masih menantikan ya. Ini memang momen bersejarah bagi bangsa Indonesia. Setelah melalui proses panjang, proses kontestasi pemilu 2024, akhirnya hari ini KPU menetapkan suara sah yang diperoleh oleh paslon 02 atau Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini akan ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih oleh KPU RI. Anggota KPU beserta Ketua KPU RI ini sudah bersiap, kurang lebih semenjak setengah jam yang lalu sudah duduk di meja rapat pleno di ruang rapat pleno gedung KPU RI, namun hingga saat ini masih belum dimulai. Memang kalau misalnya melihat dari daftar tamu yang diajukan oleh KPU RI sendiri, ada beberapa nama yang nampaknya masih belum hadir, seperti misalnya Ketua DPR RI Puan Maharani yang juga turut diundang, kemudian juga paslon 03 Ganjar Mahfud juga turut diundang, termasuk juga Presiden Jokowi juga diundang dalam rapat pleno penetapan hari ini, namun Presiden nampaknya berhalangan hadir. Jika kita melihat memang sebelumnya ya ada kegiatan atau agenda lain dari Presiden Jokowi. Di sebelah kiri Anda ini lagi-lagi kita menayangkan ini gambar pada saat kedatangan Prabowo Gibran yang juga barengi oleh para pendukung. Ada anak dari Prabowo Subianto juga yang turut ada di belakang ayahnya, sang ayah. Selanjutnya ini adalah kedatangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Ya. Menteri